Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Strategik Sektor Publik dari jurusan Administrasi Publik Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan materi mengenai sejarah, teori, dan konsep manajemen strategis dengan studi analisis manajemen strategis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Sebelumnya, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Ade Muhammad Nur dengan NIM F1B019028. 2. Husein Pamungkas dengan NIM F1B019077. 3. Desi Dwi Astuti dengan NIM F1B019090. Dan 4. Riza Nur Oktaviana dengan NIM F1B019100. Perkembangan teknologi di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, memunculkan berbagai peluang sekaligus tantangan baru bagi negara Indonesia. Peluang yang muncul dapat dilihat dari terbukanya akses terhadap seluruh jejaring di dunia, namun, di sisi lain, hal tersebut dapat memunculkan tantangan risiko karena masih rendahnya strategi Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Tuntutan peningkatan kualitas sumber daya manusia turut menjadi salah satu tantangan bagi setiap perguruan tinggi negeri di Indonesia, termasuk UIN Sultan Syarif Kasim Riau. UIN Sultan Syarif Kasim Riau terus berupaya dalam membuat manajemen strategis yang baik agar dapat mewujudkan visinya dalam rangka mempersiapkan sarjana lulusannya. Manajemen strategis di UIN Sultan Syarif Kasim Riau menjadi salah satu hal yang menarik untuk dianalisis oleh kelompok kami, mengingat tingginya animo masyarakat dan mahasiswanya. Dalam hal ini, manajemen strategi perlu disusun sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya dalam mempersiapkan sarjana lulusan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Selanjutnya, topik pembahasan pada pemaparan materi pada kali ini adalah sebagai berikut. 1. Sejarah perkembangan manajemen strategis. 2. Manajemen strategis sebagai bidang ilmu. 3. Teori dan konsep manajemen strategis. 4. Karakteristik manajemen strategis. 5. Proses manajemen strategis. 6. Penerapan proses manajemen strategis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Selanjutnya ada sejarah perkembangan manajemen strategis. Sejarah perkembangan manajemen strategis dengan menggunakan tolak ukur waktu di negara maju dapat dikelompokkan dalam 4 tahap menurut Clark, Kaufman, dan Walek. Tahap pertama, anggaran dan pengawasan keuangan. Model ini lahir kurang lebih 70 tahun yang lalu ketika lingkungan bisnis masih cenderung memiliki tingkat stabilitas yang tinggi. Tahap kedua, perencanaan jangka panjang atau long range planning. Pada tahap kedua ini, organisasi sudah mulai menerapkannya untuk jangka waktu panjang, biasanya mencakup 5 tahunan. Tahap ketiga ada perencanaan strategis organisasi. Dalam model ini muncul berbagai konsep dan teknik analisa baru. Yang terakhir ada manajemen strategis. Pada tahap ini muncul revisi untuk tidak terlalu berlebihan memberikan perhatian pada kemandirian unit usaha strategis. Selanjutnya ada menurut Whelan and Hanger dalam Edi Yunus tahun 2016 bahwa seiring dengan berjalannya waktu, manajemen strategis berevolusi sebagai berikut. Pertama, basic financial planning. Yang kedua, forecast based planning. 3, strategic planning. Dan yang terakhir adalah strategic management. Nah, selanjutnya ada teori dan konsep manajemen strategis. Manajemen secara umum dapat berarti serangkaian upaya mulai dari perencanaan sampai evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi atau objektif. Sedangkan strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti kepemimpinan militer. Ada beberapa ahli berpendapat mengenai manajemen strategis diantaranya sebagai berikut. Menurut Wahyudi, manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan atau formulating, penerapan atau implementing, dan evaluasi atau evaluating tentang keputusan-keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa mendatang. Menurut J. David Hanger dan Thomas L. Whelan,
Manajemen strategis adalah serangkaian daripada keputusan manajerial dan kegiatan-kegiatan yang menentukan keberhasilan organisasi dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya, manajemen strategis dalam kaitannya dengan SWOT. Pertama, upaya manajerial dalam menumbuh kembangkan kekuatan yang dimiliki organisasi guna menangkap peluang yang ada. Yang kedua, upaya untuk mengurangi kelemahan yang ada dan beradaptasi dengan lingkungan. Dan yang terakhir, upaya untuk meminimalisir dampak negatif dari ancaman lingkungan yang ada. Selanjutnya ada 5 mazhab manajemen strategis. Yang pertama, mazhab lingkungan bisnis atau environment school. Kedua, mazhab sumber daya atau resource based school. Yang ketiga, mazhab manajemen strategis berbasis nilai atau value driven school. Yang keempat, mazhab ilmiah atau scientific. Dan yang kelima, mazhab berbasis proses dan konteks atau prosesual. Selanjutnya ada karakteristik manajemen strategis. Yang ke-1 bersifat jangka panjang, yang kedua bersifat dinamik, yang ketiga berpadu oleh manajemen operasional, yang keempat perlu dimotori oleh unsur-unsur pada manajer tingkat puncak, yang kelima berorientasi dan mendekati untuk masa depan, dan yang keenam harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Proses manajemen strategis. Yang pertama ada perumusan strategi. Kegiatan pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal organisasi, menentukan kekuatan dan kelemahan internal, menetapkan tujuan jangka panjang, merumuskan alternatif strategi dan memilih strategi tertentu yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada implementasi strategi. Mengembangkan budaya yang mendukung strategi, menciptakan struktur organisasi yang efektif, menyiapkan anggaran, mengembangkan sistem informasi, dan menghubungkan kinerja karyawan dengan kinerja organisasi. Yang ketiga ada evaluasi strategi, yaitu alat untuk mendapatkan informasi kapan strategi tidak dapat berjalan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus manajemen strategis di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Pengamatan lingkungan eksternal. Yang pertama ada opportunity. 1. Kesadaran masyarakat meningkat dalam mendapatkan pendidikan tinggi. 2. Jumlah lulusan SMU atau sederajat semakin meningkat. Strateginya yaitu peningkatan daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun internasional. Selanjutnya traits. Yang ke-1 adanya peraturan pemerintah terkait pengelolaan perguruan tinggi yang harus dipatuhi oleh UIN Suska Riau. Yang kedua, banyaknya perguruan tinggi lain yang menggunakan teknologi informasi yang lebih canggih atau modern dibandingkan UIN Suska Riau. Strateginya yaitu pengembangan pilar tata kelola yang baik atau Good University Governance yang meliputi 1. Peningkatan akreditasi program studi dan universitas. 2. Penyusunan rancangan optimalisasi pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. Pengamatan lingkungan internal. Yang pertama ada strength. 1. Semakin profesional sebagai sebuah lembaga pendidikan tinggi. 2. Biaya pendidikan relatif lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. 3. Terjalinnya kerjasama dengan lembaga dan perguruan tinggi lain. 4. Semakin banyak dosen yang melanjutkan studi S3 di berbagai universitas. 5. Struktur organisasi yang sesuai dengan standar perguruan tinggi. Strateginya yaitu pengembangan fokus kebijakan pengembangan pilar penguatan tata kelola UIN Suska Riau yang baik atau Good University Governance. Selanjutnya ada weakness. 1. Sarana dan prasarana di UIN Suska Riau masih kurang memadai. Yang kedua, terbatasnya kemampuan bahasa asing seperti Inggris atau Arab di kalangan dosen. Yang ketiga, terbatasnya fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan berbahasa asing, Inggris maupun Arab bagi mahasiswa. Yang keempat, tidak terpenuhinya rasio yang ideal antara jumlah mahasiswa dan dosen. Strategi yang dapat diterapkan diantaranya sebagai berikut. Meningkatkan mutu pendidikan berbasis integrasi keilmuan. Yang kedua, meningkatkan mutu penelitian yang mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam. Yang ketiga, intensifikasi peran UIN Suska Riau dalam pemberdayaan masyarakat berkeadaban. Yang keempat, penguatan tata kelola UIN Suska Riau yang baik.
Yang selanjutnya yaitu menetapkan visi dan misi UIN Suska Riau. Adapun visi dari UIN Suska Riau yaitu terwujudnya UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga pendidikan tinggi pilihan utama pada tingkat dunia yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara integral pada tahun 2023. Sedangkan misinya sendiri yaitu 1. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dalam mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam. Yang kedua, melaksanakan penelitian unggulan dalam mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis penelitian dalam mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam. Dan yang terakhir yaitu menetapkan tata kelola universitas yang baik atau Good University Governance. Dengan mengacu pada misi di atas, maka UIN Suska Riau menetapkan beberapa tujuan pengembangan. 1. Menghasilkan lulusan berkualitas dan kompetitif, beriman dan bertakwa, memiliki etos yang kuat, pengetahuan yang luas dan keterampilan yang tinggi. 2. Menghasilkan temuan ilmiah yang menjadi rujukan riset dalam mengintegrasikan ilmu, teknologi, dan seni dengan Islam. 3. Berkontribusi dalam mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin untuk membangun masyarakat berkeadaban. Dan 4. Mewujudkan universitas sebagai lembaga yang mampu menampilkan kemandirian, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Tahap berikutnya yaitu memformulasikan strategi. Formulasi strategi yang diterapkan UIN Suska Riau yaitu 1. Peningkatan mutu pendidikan berbasis integrasi keilmuan. 2. Peningkatan mutu penelitian yang mengintegrasikan ilmu, teknologi, seni, dan Islam. 3. Intensifikasi peran UIN Suska Riau dalam pemberdayaan masyarakat berkeadaban atau civil society. Tahap selanjutnya yaitu implementasi strategi. Implementasi strategi yang diterapkan UIN Suska Riau menerjemahkan strategis dan kebijaksanaan ke dalam aktivitas unit-unit yang terdapat di lingkungan UIN Suska Riau melalui pengembangan dan pembuatan program, penyusunan anggaran, dan pembuatan prosedur. Berdasarkan informasi dalam jurnal, masih banyak terdapat kelemahan dalam proses ini. Beberapa kelemahan tersebut adalah program kerja yang disusun pada beberapa unit di lingkungan UIN Suska Riau masih banyak yang belum mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan universitas. Karena dalam penyusunan program tersebut seringkali tidak mengacu pada rencana-rencana strategis universitas. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Lembaga di lingkungan UIN Suska Riau yang berwenang melakukan pengukuran kinerja dosen dan tenaga kependidikan, melakukan audit mutu internal. Di samping itu juga terdapat sistem pengendalian mutu internal di UIN Suska Riau. Para pimpinan menggunakan informasi yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga tersebut untuk melakukan sejumlah perbaikan pada beberapa aspek yang ditemukan banyak kekurangannya. Pada kesimpulannya, manajemen strategis adalah upaya yang dilakukan dalam mengelola lingkungan eksternal dan internal untuk dapat mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen strategi UIN Suska Riau dalam mempersiapkan sarjana tertuang dalam rencana strategi UIN Suska Riau tahun 2019 sampai 2023 yang menjawab kebutuhan dan tantangan globalisasi. Namun pada proses pengimplementasian manajemen strategis, masih banyak terdapat beberapa permasalahan yang menyebabkan proses tersebut tidak terlaksana secara efektif. Untuk sarannya sendiri yaitu supaya manajemen strategis di UIN Suska Riau dapat direalisasikan secara efektif, maka diperlukan komitmen yang kuat, motivasi yang tinggi, serta kemampuan dan keterampilan yang handal dari seluruh sivitas akademika UIN Suska Riau, terutama di kalangan pimpinan atau pengambil kebijakan baik pada tingkat jurusan, fakultas maupun universitas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.